Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 462. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Ketika Melissa memberitahu Kaori semua tentang latar belakangnya, masalah yang dia temui pada tahap ini, dan kerjasama antara dia dan Ariel, Kaori hampir sudah dalam keadaan bingung. Ekspresi ketidakpercayaan di wajahnya tampak membeku, matanya berkaca-kaca, jiwanya seperti terbang, dan dia tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Di mata Kaori, Melissa adalah anak dari keluarga miskin. Dia telah sangat menderita sejak dia masih kecil sehingga dia memiliki harga diri yang rendah sehingga dia tidak berani menghadapi dunia dengan sisi cantiknya. Tapi sekarang, Kaori akhirnya menyadari betapa bodohnya pikirannya. Keluarga Melissa bahkan lebih kuat daripada keluarga Wijaya. Apakah itu pengaruh di wilayah Amerika atau sumber keuangan keluarga? Kaori tidak bisa dibandingkan dengan itu. Tiba-tiba, wajah Kaori memerah. Dia diam-diam mengganti topik karena takut dia terlalu malu untuk berbicara. Baru pada hari ini Kaori menyadari betapa bodohnya menyimpan uang dan menukar barang dengan Melissa. Dia sama sekali tidak membutuhkan perawatan seperti ini. Dia adalah wanita cantik yang sebenarnya. Dan dia adalah tipe pertapa. Melissa, keluargamu sebenarnya sangat kaya, kata Kaori dengan tidak percaya. Maaf. Selama bertahun-tahun, aku berbohong padamu. Tapi jangan salahkan aku. Karena aku telah memilih kehidupan seperti ini. Aku tidak ingin orang lain mengetahui identitas asliku, kata Melissa dengan ekspresi bersalah. Kaori menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, tidak, saya tidak menyalahkannya. Hanya saja saya tidak percaya ketika saya tiba-tiba mengetahuinya. Diam-diam mengisi botol sampo untukku. Melissa tertawa. Kaori tampak malu dan berkata, ini semua karena aku sentimental, dan aku merasa malu memikirkannya. Melissa menghela nafas dalam hatinya. Dibandingkan dengan Ariel, dia menginginkan persaudaraan ini lebih mendesak, tetapi persaudaraan di depannya bukanlah sesuatu yang bisa dia lepaskan dengan mudah. Ada terlalu banyak kenangan indah, dan Kaori punya terlalu banyak tempat yang baik untuknya. Ngomong-ngomong, apa masalah dalam keluargamu? Mengapa kamu membutuhkan Ariel untuk membantumu? Tanya Kaori. Semakin sedikit kamu tahu tentang masalah ini, semakin baik. Saya hanya dapat memberitahu kamu bahwa hanya dia yang dapat membantu saya sekarang. Tentu saja, saya juga membantunya melalui kesulitan saat ini. Jadi kami sekarang menjalin hubungan kerjasama. Melissa menjelaskan. Kaori tidak bertanya lagi, tapi mengangguk mengerti. Berkata, apakah Anda punya rencana? Lakukan sesuai keinginanmu. Jangan khawatir, saya akan keberatan. Saya hanya berharap kamu dan Ariel dapat menyelesaikan masalah mereka masing-masing. Hasil seperti itu tidak di luar harapan Melissa. Dia berharap bahwa setelah dia memberitahu Kaori segalanya, Kaori akan setuju dengan kemitraannya dengan Ariel. Selamat datang di musim panas. Terima kasih. Tunggu keluarga saya, masalah telah diselesaikan. Saya harus berterima kasih banyak. Melissa berkata, kita adalah saudara perempuan. Tentu saja saya berharap dapat melihatmu dengan baik. Jika Anda perlu berterima kasih kepada saya untuk ini, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi sahabatmu? Kaori melingkarkan lengannya di bahu Melissa dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, pintu kantor didorong terbuka, dan sebuah kepala tersangkut menatap keduanya dengan penuh harap dan berkata, apakah kamu sudah mendiskusikannya? Bisakah kamu memberitahu saya sedikit sebelumnya untuk memuaskan rasa ingin tahu saya? Pergilah, Melissa dan Kaori berkata serempak. Lucy dengan cepat bergerak dan menutup pintu. Mendengar tawa keras di kantor, Lucy jadi puas, dan dia juga menjadi bahagia. Dia selalu sangat khawatir tentang Melissa dan Kaori karena hubungan Ariel. Dia sangat jelas bahwa Melissa menyukai Ariel.
dan melihat mereka berdua rukun sekarang, dia merasa lega. Ariel sedang berbaring di sofa di kamar pribadi di kota, bukan dia terus menggosok pelipisnya. Masalah di desa mulai berakhir, tapi Nathan, Bimo telah berkomunikasi dengannya beberapa kali, tetapi Nathan masih tidak melepaskannya. Dia sangat setuju dengan pernyataan Helen sehingga dia sangat terobsesi dengan kekuatan sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Di dalam hati Nathan, dia hampir menganggap dirinya sebagai orang besar teratas di Bandung, dan dia masih memiliki kesempatan untuk keluar dari Bandung dan bekerja di tempat yang lebih tinggi. Orang ini seperti orang gila sekarang. Yang dia inginkan adalah tidak peduli apa yang kita katakan. Tidak ada gunanya menambahkan pangkat. Ariel, apakah kita harus menggunakan cara khusus? Bimo berkata kepada Ariel, meskipun ada pepatah bahwa itu tidak sebaik istri dan anak-anaknya. Tetapi menghadapi karakter keras kepala seperti Nathan, jika dia tidak menggunakan metode ini, bagaimana dia bisa membiarkan dia pergi? Keluarga. Ini semua tentang keluarga. Tidak perlu melibatkan orang yang tidak bersalah. Saya pikir kamu memahami ini lebih dalam daripada saya, kata Ariel dengan ringan. Istri Bimo dibuang karena indera merusak aturan hidup. Jadi dalam pandangan Ariel, dia harus lebih gigih tentang masalah ini. Bimo menghela nafas. Dia percaya pada pepatah bahwa istri dan anak-anaknya lebih buruk daripada bencana. Tetapi menghadapi Nathan, dia benar-benar tidak berdaya. Kamu belum bertemu dengan Nathan beberapa kali ini. Aku tidak tahu betapa gilanya dia sekarang. Izinkan aku memberitahumu ini. Dia bahkan berani mengingini posisi bos pusat, kata Bimo. Apakah begitu? Ariel tampak heran. Nathan terlalu aneh. Berdasarkan janji Helen kepadanya, dia berani membayangkan fakta yang tidak realistis. Apakah dia benar-benar gila? Bimo tanpa daya merentangkan tangannya, berkata, saya tidak berbohong. Jika Anda tidak mempercayai saya, tanyakan saja pada Rehan. Ariel memandang Rehan, dan sebelum dia dapat berbicara, Rehan berkata, Saudara Ariel, situasi Nathan saat ini memang sangat gila. Tampaknya Helen selalu memberi janji manis padanya. Ariel berkata dengan ringan, ini kurang dapat diandalkan daripada menangkap istri dan anak-anaknya. Mungkinkah Helen masih ingin membantumu berbicara? Setelah selesai berbicara, Bimo berdiri. Dia berjalan ke arah Ariel, dan meletakkan telapak tangannya di dahi Ariel. Apakah kamu sehat? Apa yang kamu lakukan? Ariel menatap Bimo dengan bingung. Aku ingin tahu apakah kamu demam. Dan kamu masih ingin Helen membantumu. Bimo berkata tanpa daya. Ariel mengulurkan tangannya dan menepuk Bimo. Dan berkata, sejujurnya, Helen akan membantuku. Dan dialah yang berinisiatif untuk menemukanku dan ingin bekerja sama dengan saya. Bimo menunjukkan ekspresi terkejut pada saat yang sama. Helen ingin Ariel mati. Jadi mengapa dia tiba-tiba ingin bekerja sama dengan Ariel? Bimo bertanya. Ariel tersenyum tipis dan berkata, jika kamu ingin mendengar sebuah cerita, tolong cepat duduk dan jangan sentuh aku. Mendengar ini, Bimo duduk dengan patuh, dengan penampilan seperti seorang anak yang baik mendengarkan cerita. Helen memiliki seorang adik laki-laki. Selama bertahun-tahun, Helen memanjakan adiknya menjadi tidak tahu apa-apa. Tujuannya itu agar adik laki-lakinya tidak dapat bersaing dengannya untuk mendapatkan warisan kepala keluarga. Karena perbedaan laki-laki dan perempuan, dia dibandingkan dengan adik laki-lakinya. Ada kerugian yang sangat besar. Jadi jika dia ingin mendapatkan hak untuk mewarisi kepala keluarga, cukup bekerja keras, dan saudara laki-lakinya harus menjadi sampah. Tapi sekarang, saudara laki-lakinya yang tidak berguna tiba-tiba terbangun untuk bersaing dengannya untuk posisi patriark. Berdasarkan situasi ini, dia akan meminta saya untuk bekerja sama. Menurut saya, tujuannya mungkin karena dia ingin adiknya mati. Setelah mendengar kata-kata Ariel, Bimo mengerutkan kening, memikirkan kekhawatiran yang sama seperti Ariel di awal, dan berkata, satu-satunya penerima dari kerjasama semacam ini adalah dia. Dan kamu, mungkin kamu akan menjadi alatnya. Dia akan membunuhmu, membalaskan dendam saudara laki-lakinya, dan juga dapat meningkatkan statusnya dalam keluarga. Saya memikirkan hal ini, dan sekarang ada solusinya.
Tetapi bagaimana rencana antara saya dan dia akan dilaksanakan belum jelas. Sebelum dia selesai berbicara, telepon Ariel berdering. Melihat ide penelepon, Ariel tersenyum dan berkata, "Kebetulan sekali. Katakanlah aku akan ada di sini mendengarkan." Ariel bertanya, "Untuk apa kamu menginginkanku? Sudahkah kamu mempertimbangkan itu?" Helen bertanya dengan penuh semangat. Dia membutuhkan jawaban bahagia dari Ariel. Jika Ariel tidak mau bekerja sama dengannya, dia hanya bisa memikirkan cara lain. "Ayo kita bertemu dan bicara." "Kamu di mana?" tanya Ariel. "Aku tidak tinggal di Peninsula Hotel lagi, dan alamat baru akan segera dikirimkan kepadamu." Setelah Helen selesai berbicara, dia menutup telepon. Bersambung.